Baik, saya ke Pak Arief, Pak. Ini menurut kacamata politik dari pandangan Bapak sendiri, nanti pilkada tahun ini di Kota Makassar yang kita ketahui masyarakatnya yang notabene PSBB saja, ini kalau kita lihat masih kurang taat begitu, apalagi nanti akan ada edukasi baru untuk menjelang penyelenggaraan pilkada. Silakan Pak Arief. Ya, jadi memang ada perbedaan perlakuan, ada perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID ini. Namun itu tadi belum ada kajian yang menurut saya pas untuk menilai atau mengevaluasi atau melihat bagaimana potensi perilaku masyarakat ketika dia ikut pilkada, ketika mereka menunaikan hak pilihnya di TPS. Nah, ini yang perlu diatur atau perlu diantisipasi. Mungkin regulasinya ada, mungkin regulasinya sudah ada, tapi antisipasi dari hal-hal yang terburuk yang nanti mungkin akan terjadi di lapangan. Nah, ini yang harus menjadi poin kita bersama sebetulnya, bukan hanya dari KPU, bukan hanya dari Bawaslu, tapi seluruh elemen masyarakat. Makanya selain edukasi dari pihak-pihak yang terkait ya dengan pilkada, seperti penyelenggara ya KPU dan teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, ya, tentu semua elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin agama dan lain sebagainya itu diharapkan harus bisa membantu untuk ikut melaksanakan atau turut berpartisipasi melaksanakan pilkada 2020 ini. Ingat, tanpa adanya COVID ini, partisipasi politik kan untuk Kota Makassar ini ya ada kecenderungan turun kalau nggak salah ya, secara periodik ya dari pemilu ke pemilu. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ada COVID? Gitu. Partisipasi ini bisa nggak dijaga supaya minimal tetap ya, sehingga kemudian dia tidak turun lagi. Ini juga persoalan juga sebetulnya buat KPU, karena target KPU kan pasti partisipasi politik, Pak, ya kan? Nah, begitu pula dengan teman-teman di Bawaslu. Ketika partisipasi politiknya rendah, maka otomatis temuan-temuan pelanggaran di lapangan juga pasti akan minim. Padahal apalagi namanya masing-masing penyelenggara atau masing-masing pihak itu pasti ada target-target tertentu kan tapi ya itu tadi, bagaimana kita kemudian mencari jalan tengah yang terbaik bagi masyarakat tentang bagaimana masyarakat ini bisa mengikuti pilkada tetap sehat dan kemudian TPS itu tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID nanti. Baik, saya kembali ke Pak Azri selaku Bawaslu Sulsel. Ini tadi kalau kita lihat memang untuk menghindari klaster-klaster baru. Namun di samping itu Bawaslu Sulsel dan juga KPU Makassar ini ada target untuk partisipan yang mengikuti atau memang animo masyarakat ini dalam berpartisipasi dalam pilkada tahun ini tuh tercapai. Ini kira-kira seperti apa nanti Pak Azri? Iya Mas. Mohon maaf ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini sesuai dengan pertanyaan, karena pertanyaannya tadi itu terputus-putus. Iya. Ancaman, kalau saya tidak salah, ancaman tingkat partisipasi rendah ya. Iya, betul. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2019 dengan COVID. Ya, ancaman itu memang sangat nyata. Sangat nyata. Oleh karenanya kami di penyelenggara khususnya di Bawaslu sekali lagi giat mendiskusikan dan potensi rendahnya tingkat partisipasi ini juga sudah menjadi kajian-kajian kita dalam penyusunan indeks kerawanan. Ya, seperti persis apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi dengan Pak Arief, kita berangkat dari keresahan itu. Belum lagi kita perlebar tingkat partisipasi masyarakat itu lebih jauh, bagaimana masyarakat bisa memberikan partisipasinya untuk
memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan benar ya, berkoordinasi dengan pengawas pemilu, memberikan informasi-informasi adanya potensi-potensi mal administrasi umpama atau terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi baik pada saat pencalonan maupun pada saat kampanye, terlebih lagi pada saat pemungutan penghitungan suara termasuk pada saat rekapitulasi suara. Saya kira saya sepakat itu bahwa ancaman itu ada, oleh karenanya kita sedang mengelola bagaimana kita bisa keluar dari potensi itu, dan yang pasti bahwa proses penyelenggaraan tahapan kita pastikan bahwa itu berjalan normal, berjalan sesuai dengan target kualitas yang sama dengan situasi normal. Yang kedua juga kita memastikan bahwa seluruh penyelenggara dan masyarakat yang terlibat di situ itu terjaga kesehatannya, ada standar-standar mitigasi COVID-19 yang harus kita patuhi di situ, tanpa harus menyederhanakan proses yang kira-kira bisa menjamin kualitas proses yang sesuai dengan standar profesionalisme, akuntabilitas, dan lain-lain sebagainya. Prinsip penyelenggaraan pemilu harus terjaga, asas penyelenggaraan pemilu harus tercapai, harus berjalan, dan juga ini nih tantangannya nih Pak Arit, bahwa memang juga kita harus memastikan bahwa seluruh pihak penyelenggara, pemilih, peserta di setiap titik interaksi teknis penyelenggaraan pemilu ini itu tetap terjamin. Nah, protokol ini sangat penting. Dan kita juga memang berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Arit tadi, bahwa dukungan seluruh masyarakat sebetulnya sangat dibutuhkan. Setidaknya ada dukungan moral bahwa kita ini harus lebih bisa kooperatif dengan proses, karena memang penyelenggaraan ini tidak diselenggarakan secara normal. Kita berharap bahwa seluruh pihak itu tidak kemudian mengambil keuntungan pribadi kalau ada situasi yang tidak normal, tetapi kita berharap dengan situasi yang tidak normal ini kita bisa berkontribusi secara positif supaya kita bisa melalui ini semua. Karena urusan pemilu ini seperti yang disampaikan oleh Pak Arit, bukan urusan penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu ini cuma tangan, kaki, dan kepala rakyat secara keseluruhan yang diemban oleh penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana kita bisa melalui ini, saya kira satu-satunya adalah partisipasi tetap harus kita jaga, karena ini adalah proses demokrasi, perwujudan kedaulatan rakyat, dan tentunya dengan standar-standar yang betul-betul bisa menjaga kesehatan kita semua. Oleh karenanya sosialisasi penyelenggaraan pemilu di masa COVID ini penting untuk kita, penyelenggara pemilu dan pemerintah. Tetapi sosialisasi bagaimana menerapkan standar protokoler COVID-19 ini juga memang harus maksud saya sosialisasi standar mitigasi COVID-19 ini juga memang harus digencarkan dalam versi penyelenggaraan pemilu, dalam konteks penyelenggaraan pemilu menurut saya. Bagaimana pemilih nantinya bisa lebih leluasa mendengarkan, mencermati visi misi program calon tanpa harus bagaimana dia mengakses tanpa harus menggunakan media yang berbahaya bagi kesehatannya, dan bagaimana teman-teman KPU menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kampanye itu yang kemudian tidak nyerempet bahaya. Saya kira seperti itu. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain, verifikasi calon perseorangan umpama, pemutakhiran data pemilih, data pemilih, dan seterusnya. Terlebih lagi nanti pada saat proses pengadaan dan pendistribusian logistik, dan yang paling penting pada saat pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Saya kira standar prinsip itu harus transparan, akuntabel, profesional, dan lain-lain sebagainya harus terselenggara.
dan tidak mengenyampingkan atau juga harus memperhatikan standar kesehatan masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya ke Pak Gunawan selaku KPU Makassar. Kalau kita ketahui memang Makassar Ya. ini adalah pusat epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulsel. Nah, kira-kira untuk menjaga stabilitas partisipan para masyarakat yang mengikuti pilkada ini seperti apa kalau menurut Pak Gunawan sendiri? Ya, saya kira sejak awal dilanjutkannya kembali pemilihan serentak 2020 ini di tengah pandemi, kami di KPU Makassar itu sudah membahas bagaimana format sosialisasi yang efektif. Karena pasti format yang sebelumnya yang sudah kami rancang itu banyak yang kemudian tidak bisa kita lakukan kembali. Misalnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai sosialisasi di sekolah-sekolah. Sehingga kita menggodok beberapa format-format yang memungkinkan agar sosialisasi tetap dilakukan, tapi juga kesehatan dan protokol COVID itu juga tetap bisa dijalankan. Misalnya yang telah saya sebutkan tadi dengan memperbanyak video-video tutorial. Anggaplah misalnya di divisi teknis di divisi saya untuk persiapan BIMTEK Pungsura itu selain tetap kami menggodok kemungkinan misalnya melakukan BIMTEK secara langsung, juga menggodok video-video tutorial yang banyak. Di sosialisasi pun seperti itu. Kemudian kami juga sempat kemarin bertemu dengan Dinas Pendidikan, salah satunya dengan membuat format misalnya melakukan berencana untuk melakukan kepada guru-guru PPKN, karena sosialisasi langsung di sekolah tidak kita jalankan kembali, makanya kita kerjasama dengan guru-guru PPKN seluruh yang ada di Makassar lewat perantara Dinas Pendidikan untuk memasukkan sedikit materi mengenai pentingnya memilih ya. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami.